Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bespat Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hafiz Zaidul Ismi selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan ada pembacaan doa, lalu yang kedua ada penyampaian materi, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab. Lalu yang terakhir sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan profil Bespat Network. Jadi itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan masuk ke acara yang pertama. Untuk itu kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Fatur. Tempat dan waktu dipersilakan. Langsung aja sebelum kita masuk ke materinya, angka baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadil Fatihil lima uliqa wal hatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا سكيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami dari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Fatur. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah baik bagi yang membaca ataupun yang amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara kita dilimpahkan rahmat dan masuk kepada inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi Let's Talk about VPN. Sebelum itu, apabila yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudari Bila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang VPN. Sebelum saya mulai, saya ingin mendisklaimer terlebih dahulu bahwa yang akan saya bahas kali ini itu bukan tentang bagaimana cara pengaplikasiannya, ya, tapi bagaimana konsep dari VPN itu seperti apa. Oke. Oke. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabila Tulandari.
Saya tinggal di Jalan Lombok 2 nomor 154 Cibodas, Kota Tangerang. Lalu pendidikan formal yang saya jalani, saya sebagai alumni dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang, dan pendidikan formal non formal saya saat ini yaitu sebagai anak pondok Bespak Network tahun 2023 sampai sekarang. Lalu apabila ada teman-teman sekalian yang ingin membaca materi ini berupa tulisan, dapat berkunjung ke blogspot saya, atau apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dapat melalui email saya, dan juga dapat menghubungi saya melalui media sosial yang tertera di sini. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang poin-poin berikut. Yang pertama yaitu yang pasti apa itu VPN, alias pengertian dari VPN itu seperti apa. Lalu ada awal mula VPN terbentuk itu bagaimana, dan manfaat VPN itu apa saja. Lalu konsep enkripsi dalam VPN itu bagaimana, dan proses tunneling dalam VPN itu bagaimana. Lalu jenis-jenis VPN itu apa saja, dan protokol yang digunakan dalam VPN itu apa saja. Dan yang dua yang terakhir yaitu tantangan dan keamanan dalam penggunaan VPN, dan tren dan perkembangan terkini dalam penggunaan VPN. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu VPN. Adalah sebuah teknologi yang memungkinkan untuk membuat koneksi aman yang menghubungkan antara perangkat pengguna dan server VPN, yang memungkinkan pengguna untuk dan menerima data dengan keamanan. Dan kita akan bahas tentang awal mula VPN terbentuk. Pada tahun 1970-an dan 1980-an itu awal munculnya konsep VPN pada kalangan akademisi dan peneliti komputer. Karena pada masa itu internet itu telah berkembang dan digunakan secara luas. Lalu pada tahun 1996, sejarah teknologi dari VPN itu dimulai. Ketika seorang karyawan Microsoft yang bernama Gardep Singpal itu mengembangkan protokol peer-to-peer tunneling dalam atau di mana secara selain juga menyediakan keamanan end-to-end pada lapisan IP dan juga mengautentikasi dan mengenkripsi setiap paket IP dalam lalu lintas data. Nah, khususnya IP secure compatible dengan IPv4 dan kemudian dimasukkan sebagai komponen inti IPv6. Teknologi ini juga menjadi lintasan bagi metodologi VPN modern. Setelah itu, Cisco itu memperkenalkan L2F, sebuah protokol yang mengatasi kekurangan VPTP dengan mengakomodasi berbagai jenis lalu lintas internet dan memperkenalkan metode enkripsi yang ditingkatkan. Nah, pada akhirnya antara Microsoft dan Cisco ini berinisiatif untuk melakukan kolaborasi dan menghasilkan L2TP, yang dimana L2TP ini tuh menggabungkan kekuatan protokol tunneling, PPTP dan L2F. Nah, protokol ini tuh menyederhanakan penggunaan VPN dan memperkuat keamanan tunnel data di seluruh jaringan IP. Gitu. Lalu pada awal tahun 2000-an, perkembangan teknologi internet itu dimulai. Nah, oke, lanjut. Pada tahun 2000-an, perkembangan teknologi internet dan kebutuhan akan keamanan data yang lebih tinggi itu mendorong
Jadi sebelumnya VPN itu hanya digunakan oleh perusahaan agar dapat terhubung satu sama lain di jaringan yang berbeda dan dapat bekerja jarak jauh dengan jaringan dan data yang aman. Lalu pada tahun 2010, perangkat mobile dan cloud computing. Pertumbuhan penggunaan perangkat mobile dan cloud computing membawa VPN itu ke arah baru gitu. VPN mobile menjadi populer di perangkat seluler untuk melindungi privasi pengguna saat menggunakan internet di perangkat mobile mereka gitu. Nah, selain itu, layanan VPN berbasis cloud juga mulai muncul yang memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar bagi pengguna bisnis. Oke. Lalu mengapa sih peran VPN itu sangat penting dalam era digital saat ini? Karena kita itu sehari-hari menggunakan internet ya untuk melakukan sesuatu, entah itu untuk bekerja, belajar, atau bahkan bertransaksi gitu kan. Nah, jadi ketika kita melakukan hal tersebut, data pribadi yang kita miliki itu akan tercatat dalam lalu lintas internet kita gitu. Karena hal itu juga menjadi sangat rawan terjadinya pencurian data atau ancaman cyber gitu. Jadi untuk melindungi data kita atau data pribadi kita dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, kita dapat menggunakan VPN gitu. Namun kita juga harus tetap berhati-hati dan bijak dalam menggunakan VPN. VPN itu juga dapat memperlambat kecepatan internet kita kalau kualitas server yang kita gunakan itu kurang baik. Lalu kita juga tidak tahu seberapa baik VPN yang kita gunakan dalam mengenkripsi data kita gitu. Jadi bisa saja VPN yang kita gunakan itu menjual informasi dan data kita kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati dalam penggunaan VPN. Dan kita juga harus memilih VPN dengan baik yang berlisensi dan memiliki banyak kredibilitas tinggi atau dapat dilihat juga dari banyaknya pengguna VPN tersebut. Nah, selain itu VPN juga memiliki beberapa manfaat lain. Selanjutnya kita akan masuk ke manfaat dari VPN. Yang pertama ada enkripsi data. Nah, VPN ini tuh mengenkripsi data yang kita kirim dan terima melalui internet. Yang berarti bahwa bahkan jika seseorang dapat mencuri data kita, mereka tidak akan bisa membacanya karena data tersebut terenkripsi gitu. Dan ini juga membantu melindungi informasi pribadi kita seperti kata sandi, data kartu kredit, dan riwayat penelusuran web dari pihak yang tidak berwenang. Lalu yang kedua ada privasi dan anonimitas, di mana VPN itu kan dengan menyembunyikan alamat IP yang kita gunakan itu dan menggantinya dengan alamat IP dari server VPN itu membantu menjaga privasi kita secara online gitu. Dan ini tuh menjadi hal yang lebih sulit bagi penyedia layanan internet atau ISP, internet server provider, situs web, atau pihak lain untuk melacak aktivitas online kita gitu. Nah, VPN juga memungkinkan kita untuk mengakses internet tanpa mengungkapkan lokasi fisik kita yang sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan VPN, lokasi fisik kita itu mengikuti server yang kita gunakan gitu. Seperti halnya ketika kita menggunakan VPN yang di Jakarta, maka lokasi fisik kita akan mengikuti server yang kita gunakan. Lalu yang ketiga, akses terbatas, di mana akses terbatas ini kan misalkan beberapa konten online mungkin dibatasi ya berdasarkan lokasi geografisnya gitu. Nah, VPN ini tuh memungkinkan kita untuk mengubah lokasi virtual kita dengan terhubung ke server VPN di negara lain sehingga kita itu dapat mengakses konten yang mungkin dibatasi tersebut. Gitu. Lalu yang keempat, keamanan di jaringan Wi-Fi publik. Nah, ketika kita terhubung ke jaringan Wi-Fi publik, seperti di kafe atau di tempat lain ya, data kita itu menjadi rentan terhadap serangan dan penyadapan. Gitu. Nah, VPN ini tuh melindungi data kita dengan mengenkripsi yang pasti, sehingga bahkan jika ada pihak yang mencoba mengintip, mereka tidak dapat membaca data yang ditransmisikan. Lalu yang kelima, pencegahan penyadapan pemerintah. Nah, di beberapa negara, pemerintah itu
dapat memantau aktivitas online warganya gitu kan. Contohnya di Cina, di mana di sana itu pemerintah menetapkan 60 peraturan internet, memantau akses internet individu dan memblokir konten situs web mereka gitu. Nah, salah satu situs web yang diblokir oleh pihak Cina yaitu ada Google ya. Jadi dengan menggunakan VPN kita itu dapat menyembunyikan aktivitas online kita dari pemerintah dan menjaga kebebasan bicara dan privasi kita. Lalu yang keenam ada cost savings, di mana cost saving ini itu kan VPN itu kan digunakan ya untuk meningkatkan koneksi jarak jauh. Nah, VPN selain itu juga mengurangi. Lalu yang keenam ada ketika kita menggunakan VPN, biaya konektivitas kita itu akan dihemat gitu lah. Namun koneksi jarak jauh kita itu akan meningkat gitu. Lalu yang ketujuh ada skalabilitas, di mana skalabilitas ini tuh memungkinkan organisasi untuk menggunakan internet sehingga memudahkan penambahan pengguna baru tanpa menambah infrastruktur yang signifikan. Lalu yang kedelapan ada compatibility, di mana VPN ini dapat diterapkan di berbagai pilihan tautan WAN atau Wide Area Network, termasuk semua teknologi broadband populer. Nah, pekerja jarak jauh juga dapat menggunakan VPN untuk mendapatkan akses aman ke jaringan perusahaan mereka. Nah, dapat kita bayangkan ya bahwa internet adalah kota besar dengan banyak tempat yang penuh dengan destinasi menarik, tapi juga memiliki banyak gang gelap gitu. Sedangkan VPN adalah pengawal pribadi kita yang memiliki akses kemana saja. Jadi saat kita berkeliaran di kota ini atau di internet, VPN itu membuat kita tetap aman, menjaga privasi kita, dan membuat kita itu dapat mengunjungi tempat yang sebelumnya tidak dapat kita kunjungi. Oke, selanjutnya konsep enkripsi data dalam VPN. Nah, bagaimana sih cara enkripsi VPN bekerja? Jadi enkripsi VPN itu bekerja dengan menggunakan berbagai algoritma enkripsi dan teknik penerapan aman untuk melindungi aktivitas online kita gitu. Saat kita tersambung ke VPN, perangkat kita itu membuat sambungan aman dengan satu VPN. Nah, pengaturan koneksi tersebut itu melibatkan negosiasi parameter enkripsi dan menyetujui algoritma enkripsi yang akan digunakan. Nah, setelah VPN dibuat, data kita itu dienkripsi sebelum dikirim. Nah, algoritma enkripsi seperti AES atau Advanced Encryption Standard dan RSA, Reverse Time Readerment, itu mengubah data asli kita menjadi format yang tidak dapat dibaca gitu. Nah, algoritma ini tuh mengubah kunci enkripsi yang bisa simetris atau asimetris gitu. Perbedaan RSA dan AES itu sebenarnya RSA itu menggunakan kunci yang simetris gitu. Karena dia pertukaran kunci dia memerlukan kunci yang dia simetris karena dia itu memerlukan kunci public dan kunci private gitu. Nah, sedangkan AES itu dia menggunakan kunci simetris karena dia untuk enkripsi dan deskripsi data itu menggunakan kunci yang sama. Nah, dalam enkripsi simetris itu kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan deskripsi kan. Dan kunci tersebut itu dibagikan secara aman antara perangkat kita dan server VPN selama pengaturan koneksi gitu. Nah, enkripsi asimetris itu menggunakan sepasang kunci yang terkait secara matematis ya, seperti kunci public dan kunci private. Nah, kunci public ini akan dibagikan secara bebas, sedangkan kunci private tetap tersimpan aman di perangkat kita. Lalu, di sini kan ada klien meminta sesi aman, di mana klien VPN itu perangkat kita itu mengirimkan permintaan ke server VPN untuk memulai sesi aman. Nah, permintaan ini tuh biasanya berisi informasi seperti alamat IP,
dan jenis protokol VPN yang ingin kita gunakan gitu. Lalu yang kedua kan ada ini sertifikat autentikasi dan kunci publik dikirim kembali. Nah, jadi itu waktu kita melakukan yang pertama, kita tuh juga mengirimkan sertifikat autentikasi yang akan diterima oleh server gitu. Nah, setelah server menerima permintaan dan mengirimkan kembali sertifikat autentikasi dan kunci publiknya, sertifikat autentikasi ini tuh memungkinkan klien untuk memverifikasi identitas server gitu. Dan kunci publik itu memungkinkan kita untuk mengenkripsi data yang akan dikirim ke server. Lalu kan di sini ada kunci simetris di deskripsi dengan kunci private gitu. Nah, klien VPN itu membuat kunci simetris yang merupakan kunci rahasia yang akan digunakan untuk mengenkripsi semua data yang ditukar antara klien dan server. Nah, kunci simetris ini kemudian dienkripsi dengan kunci publik server dan dikirim kembali ke server. Lalu setelah itu kunci simetris itu dideskripsi dengan kunci private. Nah, server VPN itu menggunakan kunci private-nya untuk mendeskripsikan kunci simetris yang dikirim oleh klien. Nah, kunci simetris ini kemudian digunakan untuk mengenkripsi semua data yang ditukar antara klien dan server. Lalu klien membuat kunci simetris yang dienkripsi dengan kunci publik, itu yang tadi. Lalu sesi dienkripsi dengan kunci simetris itu di mana semua data yang ditukar antara klien dan server itu dienkripsi dengan kunci simetris, dan ini tuh memastikan bahwa data yang kita kirim itu tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang mencegah koneksi gitu. Oke. Nah, untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data kita, VPN itu menggunakan teknik yang disebut tunneling. Data kita yang telah dienkripsi dikemas dalam lapisan keamanan tambahan, membentuk terowongan atau tunnel aman antara perangkat kita dan server VPN. Nah, enkripsi terowongan VPN itu mencegah pihak yang tidak berwenang mencegat atau merusak data kita saat data tersebut melintasi internet. Nah, tunneling itu ini tunneling, di mana terowongan itu menghubungkan antara klien dan server VPN. Nah, data yang transkripsi itu akan dikirimkan melalui terowongan ini ke server VPN. Nah, setibanya di sana itu server VPN itu akan mendeskripsi data kita menggunakan kunci deskripsi yang sesuai. Nah, yang terakhir, data yang telah dideskripsi tersebut akan diteruskan ke tujuan yang kita tuju gitu. Lalu mengapa sih enkripsi data itu sangat penting ya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa internet telah menjadi tempat yang harus diperhatikan keamanannya. Apalagi ini tuh menyangkut data pribadi kita yang bisa saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita perlu melakukan enkripsi data karena dengan enkripsi data kita dapat memastikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kerahasiaan data, di mana enkripsi data itu memastikan bahwa informasi yang ditransmisikan antara klien dan server itu tetap rahasia dan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, ini tuh sangat penting untuk melindungi data sensitif dan informasi pribadi dari mata-mata dan serangan cyber gitu. Lalu yang kedua ada integritas data. Di mana enkripsi data juga memastikan integritas data, yang berarti bahwa data yang kita kirim itu tidak dapat diubah atau dimanipulasi selama transit. Nah, ini tuh mencegah penyerangan untuk mengubah data yang ditransmisikan dan memastikan bahwa data yang diterima adalah data yang sama dengan data yang dikirimkan. Lalu yang ketiga ada keamanan sistem, di mana dengan menggunakan enkripsi data, VPN itu membantu meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan gitu, baik itu pada level penggunaan individu maupun pada level perusahaan. Nah, itu membantu mengurangi risiko pencurian data dan pelanggaran keamanan yang dapat merugikan organisasi.
Lalu pada proses enkripsi data dalam VPN sebelumnya kan disebutkan ya bahwa VPN itu menggunakan teknik tunneling. Nah, apa sih tunneling itu dan gimana sih cara kerjanya? Kita akan masuk ke prinsip dasar tunneling. Jadi prinsip dasar tunneling itu yaitu menciptakan saluran transkripsi atau tunnel di atas jaringan publik seperti internet gitu kan. Nah, untuk mengirimkan data secara aman dari satu titik ke titik lainnya. Dan ini tuh memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan perusahaan atau infrastruktur lainnya dari jarak jauh dengan aman dan efisien. Nah, prinsip-prinsip ini tuh berlaku untuk berbagai jenis VPN termasuk site-to-site VPN dan remote access VPN. Nah, langkah-langkah dalam tunneling itu sebagai berikut. Yang pertama ada inisiasi koneksi VPN. Inisiasi koneksi VPN itu proses dimulai saat pengguna atau perangkat memulai koneksi VPN dengan server VPN. Dan itu biasanya dilakukan melalui aplikasi VPN atau konfigurasi jaringan pada perangkat. Lalu ada encapsulation, di mana encapsulation ini data yang ditransmisikan, misalnya seperti paket IP itu dienkapsulasi ke dalam paket baru dengan tambahan header yang menunjukkan bahwa data tersebut itu harus ditransmisikan melalui saluran VPN. Nah, proses ini juga dapat melibatkan enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan. Lalu yang ketiga, pembentukan tunnel. Nah, paket data yang telah dienkapsulasi tersebut kemudian ditransmisikan melalui jaringan publik seperti internet. Nah, ini tuh dilakukan melalui saluran yang aman yang disebut sebagai tunnel atau terowongan yang telah dibuat antara perangkat pengguna dan server VPN. Lalu ada transmisi data, di mana transmisi data itu paket data yang telah dienkapsulasi dan dilindungi dengan enkripsi itu ditransmisikan melalui tunnel VPN ke server VPN. Nah, proses ini tuh memastikan bahwa data tetap aman dan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang selama transit melalui jaringan publik. Lalu yang kelima ada dekapsulasi, di mana setelah paket data mencapai server VPN itu paket tersebut kemudian dekapsulasi atau dideskripsi jika untuk mendapatkan data asli yang akan diteruskan ke tujuan akhir di dalam jaringan perusahaan atau infrastruktur lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis dari VPN itu apa saja. Yang pertama ada site-to-site VPN, di mana site-to-site VPN itu VPN yang menghubungkan dua jaringan atau lokasi yang berbeda secara langsung dengan membangun tunnel di antara dua titik dengan menggunakan internet dan dikonfigurasi di perangkat jaringan seperti router atau firewall di kedua ujung koneksi. Oke, ini. Oke, jadi site-to-site itu kan memerlukan perangkat jaringan agar dapat mengakses VPN. Dan mengapa demikian? Karena koneksi site-to-site itu dimulai dengan menginisiasi permintaan koneksi dari satu sisi jaringan ke sisi jaringan lainnya. Dan hal tersebut itu biasanya dilakukan oleh perangkat atau router VPN. Lalu protokol-protokol yang sering digunakan di site-to-site VPN ada IP security atau Internet Protocol Security untuk menyediakan lapisan keamanan tambahan, dan protokol lain seperti MPLS atau Multi Protocol Label Switching juga dapat digunakan tergantung pada kebutuhan dan infrastruktur jaringannya. Lalu ada GRE, Generic Routing Encapsulation, di mana GRE ini adalah protokol enkapsulasi yang dapat digunakan dalam kombinasi dengan protokol enkripsi seperti IP Secure untuk membentuk site-to-site VPN dan tidak menyediakan enkripsi atau keamanan sendiri, tetapi dia tuh membungkus atau mengenkapsulasi paket data dalam header tambahan yang memungkinkan untuk mentransmisikan lalu lintas IP melalui jaringan yang tidak mendukung protokol tertentu atau memiliki fitur terbatas.
Lalu site-to-site ini juga memiliki kelebihan untuk yang memungkinkan pertukaran data yang aman, yang terpisah secara antara jaringan lokal yang terpisah secara geografis, ideal untuk organisasi dan dengan beberapa lokasi cabang. Lalu dan memiliki kelemahan yaitu memerlukan konfigurasi dan manajemen yang kompleks dan kinerjanya juga bisa dipengaruhi oleh latensi jaringan gitu. Nah, dan site-to-site ini tuh biasanya digunakan pada sebuah kantor pusat, sebuah perusahaan yang ingin terhubung dengan beberapa kantor cabang di lokasi yang berbeda secara aman. Lalu jenis yang kedua ada remote access VPN. Di mana remote access VPN ini tuh VPN yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan jaringan dari jarak jauh melalui internet gitu. Dengan mengakses perangkat lunak VPN yang telah diinstal atau menggunakan aplikasi khusus. Gitu. Jadi berbeda dengan site-to-site yang harus dikonfigurasi dengan perangkat jaringan, remote access VPN ini tuh jauh lebih praktis karena hanya dengan perangkat lunak VPN atau dengan fitur bawaan yang mendukung, VPN itu dapat diakses gitu. Dengan melibatkan penggunaan username dan password, sertifikat digital atau metode autentikasi lainnya yang telah ditetapkan oleh organisasi. Lalu protokol yang biasanya digunakan ada SSL atau TLS, IPsec, ada IPv2, dan PTP. Nah, IPv2 ini tuh atau Internet Key Exchange version 2 itu dimana dia tuh protokol Key Exchange yang sering digunakan dalam remote access VPN ya. Nah, protokol ini tuh menyediakan kemampuan untuk memperbarui koneksi VPN secara otomatis, sehingga cocok untuk perangkat mobile yang sering berganti jaringan atau koneksi dan sering digunakan bersama dengan IPsec untuk memberikan koneksi yang aman dan stabil. Lalu remote access VPN itu juga memiliki kelebihan untuk memberikan akses yang aman dan trankripsi ke sumber daya perusahaan dari mana saja dengan koneksi internet. Dan remote access VPN juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan perangkat lunak atau aplikasi khusus untuk diinstal pada perangkat pengguna, dan kinerjanya juga bisa dipengaruhi oleh kecepatan internet pengguna. Dan biasanya remote access VPN ini juga digunakan ya oleh karyawan yang bekerja dari rumah atau saat berpergian yang perlu mengakses file atau aplikasi perusahaan dari jarak jauh gitu. Lalu kita masuk ke jenis VPN yang terakhir, yaitu peer-to-peer VPN. Nah, peer-to-peer VPN ini juga dikenal sebagai ad hoc VPN, di mana VPN itu menghubungkan dua atau lebih perangkat individu secara langsung gitu. Jadi tanpa melalui server pusat. Nah, jadi setiap perangkat dalam jaringan ini tuh memiliki peran yang sama dan berpartisipasi dalam pembentukan dan pemeliharaan koneksi VPN. Nah, protokol yang sering digunakan dalam peer-to-peer VPN ada WireGuard, di mana WireGuard ini tuh protokol VPN yang dirancang untuk yang dirancang ringan, cepat, dan mudah diimplementasikan. Lalu ada OpenVPN, di mana OpenVPN ini adalah protokol VPN atau VPN open source yang populer dan fleksibel, lalu dapat digunakan dalam berbagai skenario VPN peer-to-peer. Lalu ada IPv2 atau IPsec, di mana dia tuh protokol Key Exchange yang sering digunakan dalam komunikasi dengan IPsec untuk membuat untuk membuat VPN yang aman. Lalu yang terakhir ada Zero Tier, di mana Zero Tier ini adalah
platform VPN peer-to-peer yang memungkinkan perangkat untuk terhubung secara langsung satu sama lain melalui jaringan virtual yang aman. Nah, peer-to-peer VPN itu memiliki kelebihan mudah diimplementasikan dan lebih fleksibel karena tidak memerlukan ya infrastruktur server pusat gitu. Nah, dan biasanya juga lebih murah daripada solusi VPN yang disediakan secara komersial. Lalu peer-to-peer VPN ini juga memiliki kelemahan, yaitu kurang aman dari VPN yang dijalankan melalui server pusat dan koneksinya juga bisa kurang stabil ya. Lalu biasanya peer-to-peer VPN ini tuh digunakan untuk penggunaan individu yang ingin berbagi file atau bermain game secara aman melalui jaringan pribadi virtual dengan teman atau anggota keluarga. Oke, next kita akan bahas tentang protokol yang sering digunakan dalam VPN. Yang pertama ada SSL atau TLS VPN, di mana SSL atau TLS VPN ini tuh VPN yang protokol SSL atau Secure Socket Layer atau TLS Transport Layer Security itu untuk membuat koneksi aman antara perangkat pengguna dan server VPN. Nah, dibandingkan dengan VPN model lain, protokol lain itu SSL atau TLS ini tuh memungkinkan akses yang aman ke sumber daya jaringan perusahaan melalui web browser atau aplikasi klien SSL atau TLS tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan. Jadi, memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan perusahaan atau aplikasi web secara aman dari jarak jauh melalui internet. Lalu, TLS ini tuh merupakan versi terbaru dari SSL ya. Namun kedua istilah tersebut itu sering digunakan secara bergantian. Jadi baik SSL atau TLS itu dua hal yang sama. Nah, SSL ini tuh menggunakan infrastruktur kunci publik dan sertifikat digital untuk mengautentikasinya. Nah, SSL ini tuh melakukan enkripsi antar perangkat akhir yang saling terhubung dengan internet dengan mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca jika disadap. Nah, oleh karena itu, apabila kita memiliki website yang kita punya ingin aman, kita dapat memasang sertifikat SSL. Jadi sertifikat SSL ini tuh dikeluarkan oleh otoritas sertifikat terpercaya dan untuk memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam komunikasi. Nah, salah satu protokol yang sering digunakan dalam SSL untuk mengamankan koneksi webnya yaitu ada HTTPS, di mana HTTPS ini HTTP secure ya. HTTPS ini tuh HTTP yang menggunakan terowongan SSL. Jadi koneksi pertama yang dibuat SSL untuk melakukan pertukaran data HTTP dengan memastikan informasi-informasi sensitif tetap terlindungi saat adanya transmisi melalui web. Lalu SSL atau TLS VPN ini tuh memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama, agar website terlihat lebih profesional. Jadi dengan menggunakan sertifikat SSL, website yang kita gunakan itu terlihat lebih profesional. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk melindungi data dan informasi penting. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan SEO website atau search engine optimization itu di mana dia itu merupakan proses meningkatkan visibilitas dan peringkat sebuah situs web. Jadi ketika kita mencari sesuatu di mesin pencarian seperti di Google, maka situs web tersebut itu akan muncul di posisi teratas dengan kata kunci tertentu gitu. Lalu yang terakhir yaitu untuk mematuhi aturan transaksi di internet. Nah, selain itu dalam SSL juga memiliki beberapa jenis sertifikat ya. Yang pertama ada sertifikat single domain, di mana sertifikat single domain ini tuh
hanya dapat melindungi satu nama domain gitu. Lalu jadi tidak dapat melindungi subdomain yang terkait dengan website kita gitu. Jadi hanya satu nama domain saja yang dapat dilindungi. Lalu ada sertifikat SSL wildcard, di mana dia tuh dapat melindungi satu domain dan beberapa subdomain. Lalu ada sertifikat SSL multi-domain, di mana dia tuh melindungi beberapa domain yang tidak saling terikat satu sama lain. Lalu yang terakhir ada Unified Communication Certificate atau UCC, di mana UCC ini tuh adalah versi lama dari SSL multi-domain. Oke, selanjutnya. Nah, SSL ini tuh memiliki kelebihan, mudah diimplementasikan dan dioperasikan gitu. Dan tidak perlu memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan dan dan sudah tersedia di perambahan web gitu. Dan memiliki kelemahan yaitu kinerjanya tidak secepat protokol VPN lainnya dan tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan koneksi terus-menerus. Lalu SSL atau TLS ini tuh biasanya digunakan untuk mengakses sumber daya perusahaan dari jarak jauh ya, melalui perambahan web dan akses terhadap konten yang dibatasi geografis. Lalu protokol jenis yang kedua, ini ada contoh dari HTTP atau SSL ya. Jadi ini bisa dilihat di sini bahwa HTTP yang tidak menggunakan SSL atau TLS ya, itu dapat dipalsukan pesannya, dicuri datanya, atau menyadap data tersebut gitu. Sedangkan jika menggunakan SSL atau TLS itu pemalsuan pesan, pencurian data dan penyadapan itu tidak dapat dilakukan gitu. Karena data yang ditransmisikan itu akan dienkripsi gitu. Untuk jenis yang kedua yaitu ada IPsec VPN. Di mana IPsec VPN itu VPN yang menggunakan protokol IP Secure atau Internet Protocol Security untuk menciptakan koneksi aman antara perangkat pengguna dan server VPN gitu. Nah, IPsec ini tuh memiliki dua metode. Yang pertama tunnel mode, di mana tunnel mode ini tuh digunakan untuk menghubungkan dua jaringan secara langsung, dan yang kedua yaitu transport mode, di mana mode itu digunakan untuk koneksi end-to-end antara dua perangkat. Nah, IP security menyediakan autentikasi di mana hanya yang memiliki akses yang dapat terhubung. Memiliki kelebihan dan juga memiliki kelebihan yaitu sebagai penyedia keamanan tingkat tinggi yang cocok untuk penggunaan di lingkungan bisnis atau organisasi dan mendukung berbagai aplikasi dan platform. Dan juga memiliki kelemahan yaitu memerlukan konfigurasi yang canggih dan kadang-kadang itu bisa sulit untuk diimplementasikan dan dikelola. Lalu biasanya sering digunakan pada site-to-site VPN antara kantor cabang atau remote access VPN untuk karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Nah, VPN mobile juga menggunakan IPsec untuk penggunaan perangkat seluler. Lalu jenis yang ketiga ada PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol. Di mana PPTP ini tuh salah satu protokol awal yang digunakan dalam VPN. Nah, PPTP ini tuh menggunakan koneksi untuk mengenkapsulasi data dalam paket IP. Menggunakan koneksi PPP atau Point-to-Point Protocol. Jadi, PPTP ini tuh akan memulai saat klien VPN itu menginisiasi koneksi ke server VPN. Lalu memiliki kelebihan mudah diimplementasikan dan didukung oleh banyak platform, sehingga cocok digunakan untuk koneksi yang memerlukan kecepatan tinggi. Lalu memiliki kelemahan
yaitu keamanannya yang dipertanyakan karena beberapa kelemahan keamanan itu telah ditemukan dalam protokol ini dan tidak disarankan untuk digunakan di lingkungan bisnis yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Lalu biasanya digunakan pada pengguna individu untuk keperluan pribadi, seperti mengakses konten yang dibatasi geografis atau melindungi privasi saat menggunakan hotspot Wi-Fi publik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan keamanan dalam penggunaan VPN. Yang pertama ada ancaman dan keamanan dan privasi, lalu ada tantangan teknis, dan regulasi dan kepatuhan. Dalam hal ancaman dan keamanan privasi itu, yang pertama ada serangan man in middle ya, di mana potensi untuk disadap oleh penyerang yang berada di tengah-tengah komunikasi antara klien dan server VPN gitu. Lalu ada kerentanan protokol, di mana beberapa protokol VPN seperti WPTP itu memiliki kerentanan keamanan yang diketahui dan dapat dieksploitasi gitu. Lalu yang ketiga ada logging data, di mana beberapa penyedia layanan VPN itu dapat mencatat aktivitas pengguna yang dapat membahayakan privasi jika data tersebut diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang keempat ada koneksi yang tidak aman. Di mana koneksi yang tidak aman itu koneksi VPN yang tidak dikonfigurasi dengan benar atau menggunakan protokol yang rentan yang dapat meninggalkan data terbuka untuk disadap atau diserang gitu. Lalu ada dalam hal tantangan teknis, yang pertama dalam hal kinerja, VPN itu dapat mempengaruhi kinerja jaringan, terutama pada kecepatan dan latensi. Dan ini tuh biasanya menjadi tantangan terutama untuk aplikasi yang memerlukan koneksi yang stabil gitu. Lalu yang kedua ada kompatibilitas, di mana kompatibilitas ini tuh beberapa aplikasi atau layanan mungkin tidak berfungsi dengan baik melalui VPN atau memerlukan konfigurasi khusus untuk beroperasi secara optimal. Lalu dalam hal regulasi dan kepatuhan, yang pertama dalam hal undang-undang privasi data. Nah, berbagai yurisdiksi memiliki undang-undang yang mengatur bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, gitu, disimpan dan diolah. Gitu kan. Nah, pengguna VPN itu harus memperhatikan regulasi tersebut gitu kan. Nah, terutama jika menggunakan VPN untuk mengakses data pribadi. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 dan UU PDP pasal 4. Yang dapat ya. Lalu dalam hal kepatuhan dan industri. Nah, beberapa industri ini tuh seperti keuangan atau kesehatan itu memiliki standar keamanan dan privasi yang ketat yang harus dipatuhi oleh organisasi gitu. Nah, pengguna VPN itu harus memastikan kepatuhan mereka terhadap persyaratan tersebut. Lalu selanjutnya tentang tren dan perkembangan terkini dalam penggunaan VPN. Yang pertama ada dalam hal pertumbuhan penggunaan VPN, lalu perubahan dalam teknologi VPN, dan tantangan dan peluang di masa depan. Nah, dalam hal pertumbuhan dan penggunaan VPN, ada yang pertama ada peningkatan kesadaran privasi online, di mana semakin banyak orang yang menyadari pentingnya melindungi privasi online mereka, terutama di tengah kekhawatiran ya tentang pelacakan online, penjajahan data, dan pengawasan pemerintah gitu. Lalu dalam hal peningkatan kerja dan jarak jauh. Gitu. Nah, dampak dari pandemi COVID-19 itu telah mendorong pertumbuhan kerja jarak jauh yang aman
yang mana itu VPN digunakan secara luas untuk memberikan akses yang aman ke sumber daya perusahaan dari jarak jauh gitu. Lalu yang ketiga ada batasan geografis konten, di mana meningkatnya permintaan untuk mengakses konten digital yang dibatasi geografis, seperti streaming video dan layanan hiburan telah mendorong penggunaan VPN untuk memungkinkan akses ke konten tersebut dari lokasi yang berbeda gitu. Lalu dalam hal perubahan dalam teknologi, pertama ada inovasi enkripsi, di mana inovasi enkripsi ini tuh terus munculnya inovasi dalam teknologi enkripsi dan protokol keamanan untuk memperkuat keamanan VPN. Lalu dalam hal pengembangan protokol, di mana perkembangan protokol VPN itu seperti WireGuard yang menjanjikan kinerja yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan protokol lain. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan cloud, di mana penyedia layanan VPN itu semakin mengintegrasikan solusi VPN dengan layanan cloud dengan memfasilitasi skalabilitas dan manajemen yang lebih baik. Lalu dalam hal tantangan dan peluang di masa depan, yang pertama dalam hal tantangan keamanan. Nah, tantangan keamanan. Nah, penyebaran teknologi VPN yang lebih luas juga berarti peningkatan risiko serangan cyber terhadap infrastruktur VPN gitu. Lalu pada hal kepatuhan dan regulasi, semakin ketatnya regulasi privasi data dan kepatuhan hukum itu mengharuskan penyedia VPN untuk memastikan kepatuhan mereka dengan standar keamanan dan privasi yang berlaku. Lalu dalam hal integrasi dengan teknologi baru, di mana peluang untuk mengintegrasikan teknologi VPN dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan blockchain untuk meningkatkan keamanan dan privasi. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar ya. Dan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Bila. Selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand melalui open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang bertanya, yaitu dari Sireum Ibrahim, pertanyaannya yaitu, mohon izin bertanya Kak, lebih dari 70% pengguna VPN mobile memilih VPN gratis, sedangkan 77% VPN gratis berpotensi tidak aman. Mohon solusinya Kak, terima kasih. Oke, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan saya yaitu Saudari Bila. Kepada Saudari Bila, waktu yang tepat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Hafiz ya. Lalu tadi pertanyaan kan lebih dari 70% itu pengguna VPN mobile memilih VPN gratis, sedangkan 77% VPN gratis itu berpotensi tidak aman. Gimana solusinya? Nah, sebenarnya kalau yang pasti ya, setiap orang pasti ingin mengakses atau ingin memiliki suatu hal itu kan secara gratis gitu kan. Nah, dengan hal tersebut itu kita juga harus lebih berhati-hati gitu. Lebih berhati-hati dalam hal pemilihannya gitu. Bisa dilihat dari penggunanya atau
kita juga bisa lihat dari review-review sebelumnya gitu. Atau bisa dilihat dari lisensinya juga. Oke, itu saja yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Bila. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari acara hari ini, yaitu pengenalan profil Bestpad Network. Kepada Saudara Farel dipersilakan. Oke, baik. Untuk host, apa suara saya kedengaran? Oke, terima kasih saya ucapkan kepada host yang telah memberikan waktu saya untuk memperkenalkan profil BPN. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan profil Bestpad Network. Nah, jadi Bestpad Network ini itu CEO Bestpad Network ini adalah Bapak Muhammad Danu Wiyoto Eskom, CCIA. Nah, jadi Bestpad Network ini atau BPN ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. BPN ini penuh dengan experience dan teknikal mudah. Dan kita memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga, pemerintah, dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk planning, implementation, dan maintenance, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Nah, di sini BPN ini ada juga training dan education. Nah, layanan untuk training dan education ini itu kita ada Mikrotik, yaitu Mikrotik MTCNA, MTCRE. Yang kedua ada di vendor Cisco, CCNA dan CCNP. Yang ketiga ada Juniper, JNCAI Junos, dan JNCAI SSP. Yang ketiga ada H3C, H3CNE, dan H3CSE. Nah, yang kelima ada Huawei, HCIA dan HCIP. Nah, kita juga melayani untuk konsultasi solusi network. Terus ada pelatihan training dan solusi untuk data center. Nah, kita ada project di mana itu ada di bagian maintenance, on-site support, monitoring, helpdesk, assessment, dan implement. Nah, ada juga kita project training. Training itu bagian soft skill, exam, certification. Terus yang ketiga, kita ada one stop solution, yang dimana itu ada bagiannya planning, development, monitoring, controlling, maintenance, dan audit. Nah, yang keempat ada development kita. Di development ini kita ada konsultan, IT data center facility, IT enterprise solution, data center sipil. Nah, yang kelima kita ada juga proyekan untuk classroom, yang dimana itu bagiannya ada bisa di in-house training dan online training. Nah, ini merupakan tim profesional dari Bestpad Network, yang dimana itu ada Bapak Danu Wiyoto Eskom, selaku CEO Bestpad Network. Terus ada yang kedua ada Mas Damar Galih Kaliski. Terus ada ketiga ada Mas Erik Yudo Kusanggoro. Nah, ini termasuk tim BPN juga, yaitu ada Mas Angga Dava Prasetya,
Yang kedua ada Mas Aldi Arya Putra. Yang ketiga ada Mas Ahmad Rizky. Yang keempat ada Mbak Amanda Lolanur. Terus yang kelima ada Mas Agam Riyandi. Yang keenam ada Mas Asep Fahmi. Nah, ini merupakan tim admin dari BPN, yaitu ada Bu Ernawati SD Chemical Engineering. Yang kedua ada Bu Setia Yati Rahayu. Yang ketiga ada Mbak Feby Aurelia. Yang keempat ada Mbak Sabrina Zafira Aurelia. Nah, ini merupakan foto dokumentasi ada tamu yang datang ke BSP Network. Yang foto pertama itu ada kunjungan dari Pak Ono W. Purbo yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang aktif mengembangkan Linux dan RT RWNet. Yang kedua itu ada foto bersama dari tim BPN yang ini. Yang ketiga ada foto kunjungan dari Pak Moses Huawei selaku Direktur EPI Indonesia. Nah, ini merupakan bisnis partner kita, yaitu ada PT Topaz, yaitu Profit Spesialis Kabel Teknologi dan Konsultan. Yang kedua ada Freshcom, yaitu untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Yang ketiga ada EPI, yang dimana penyedia servis data center, yang diantaranya itu ada audit data center, sertifikasi audit data center, konsultan data center, atau data center dan kursus IT training. Terus yang keempat ada Jawara Data, yang dimana perusahaan Jawara Data ini perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintah, dan organisasi. Terus yang kelima itu ada PT Kalsis, yaitu yang berspesialis dalam serangkaian layanan komprehensif termasuk konsultasi teknologi, ICT, bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Nah, kita juga bekerja sama dengan vendor-vendor seperti Cisco, Ruji, Mikrotik, Juniper, Fortinet, Huawei, dan H3C. Nah, di sini kita juga ada surat dukungan nih dari EPI. Nah, klien kita untuk data center itu ada Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemenham IKN, dan PDT Batam. Nah, klien dari pemerintah kita ada BSSN, TIK Polri, Mabes Polri, Kominfo, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, DJP, dan Nusantara. Kita juga ada klien di event nasional yang pernah kita ikuti, yaitu ada PON Papua tahun 2020, Peparnas Papua 2021, Asian Para Games 2018, G20 2022, Carnaval Pitch, dan terakhir itu di ASEAN Indonesia di tahun 2023. Terus klien kita dari badan usaha milik negara itu ada Telkom Prima Cipta Sertivia, Telkom Indonesia, PINS, PLN, Telkomsel, ASDP, Pertamina International Shipping, Wika atau PT Wijaya Karya. Klien kita dari Telco dan ISP juga ada Lintas Arta. Terus ada Tri, Jago Network, ID Cloud House, Elga Network. Terus ada Indosat Uridu, Starcom, Telenet, Visionet, Phoenix, Artajasa, dan Servio. Klien kita yang di bagian education itu kita ada di SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional,
Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolah Naidi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indo, PENS, dan UIN. Terus klien training center kita ada Global Edu, Inexindo, DKI, Multimix, dan NQA. Klien di enterprise kita ada CFPLD, Watsons, Alto, Ria Busana, PT KPI atau Kaltim Parna Industri, Ebara, Jakarta International Container Terminal, Teleperformance, dan Akebono. Klien dari sistem integrator kita ada Sisi Dokom, NTT, PAA, NERA, Metrocom, SIP, Sutech, Jago Network, PT Galaxy Data Indonesia. Terus di klien prinsipal kita ada Nokia, H3C, dan Fujitsu. Nah, ini klien kita di finansial ada Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank CMB Niaga, Bank Indo, Mizuho, Bank BRI, dan OJK. Ini merupakan foto dokumen di BI, PT Jasnikom, dan PT di Politala. Terus ini merupakan training di SRMPLS, training di Pertamina. Terus ada juga training di Trendcode, di NSA 7SD1, Cyber Security Incident, training di Kalos. Terus ada juga workshop Vulnerability Assessment Indonesia Stock Exchange di DKI. Terus ada juga kita training di Cybersoft Associates, CGP Security, NSA 7SD1 Global Edu, Cybersoft NTT, terus di PINS sama training di NSE 4 Core Global Edu. Nah, ini merupakan foto dokumentasi dari pekerjaan kita atau proyek-proyekan yang pernah kita lakukan. Ada contohnya di data center, pengonfiguran di server. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung hubungi web kita yaitu www.bestpadnetwork.com atau email kita yaitu info@bestpadnetwork.com. Atau bisa jadi nih rekan-rekan sekalian ingin berkunjung, bisa nih lokasi kita yaitu ada di Jalan Lombok nomor 2. Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang dengan kode pos 15138. Sekian pengenalan profil BPN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke host. Terima kasih kepada saudara Farel. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, pembaca doa dan pembaca profil. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya, Hafizatul Ismi, selaku host acara ini, dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.